Sudah nggak ada keadilan. Jangankan masyarakat umum, saya aja istri aparat susah dapat keadilan. Iya. Jadi jangan salah. Ya sampai masyarakat bilang masyarakat rakyat kecil aja yang nggak dapat keadilan. Saya pun nggak dapat. Padahal ibu keluarga polisi juga. Padahal saya satu rumah dengan mereka. Kalau memang Polda Mabes Polri masih tetap nggak memberikan saya keadilan, saya pasrah aja sama Allah. Dan Allah yang membalas. Iya. Tentu saya udah berjuang. Berarti memang sudah tidak ada keadilan di Indonesia. Jadi udah cukup situ aja, biar Allah yang balas. Jadi memang cuma ibu yang nggak bisa dibungkam nih ya? Nggak bisa. Karena nyawa kakak saya nggak ada harganya. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Berapa waktu yang lalu Anda semua mungkin masih ingat dengan video Bu Erna dari Makassar, istri dari satu orang anggota polisi. Bu Erna ini punya kakak, yang jadi korban diduga praktek penganiayaan atau penyiksaan dalam proses hukum terhadap kakak tersebut oleh polisi di Polda atau Polres Sinjai di backup sama Resmo Polda di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Hari ini Bu Erna datang turun dari Makassar ke ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta. Belum dipindahin Bu ibu kota? Belum. Nanti kalau dipindahin ibu kota itu pindah kemana yuk ibu kota? Kalimantan. Daerahnya? Belum tahu ya? Belum. Nanti kalau ibu kota pindah, ibu nanti mesti ke ibu kota yang baru, ya kan? Tapi ini masih di Jakarta. Bu Erna datang ke Jakarta untuk meneruskan upaya mencari keadilan proses hukum terhadap atas peristiwa penyiksaan yang mengakibatkan kematian pada kakak ya. Ya. Jadi Bu Erna udah berapa hari di Jakarta? Dari saya perjalanan dari laut Selasa sampai berenang, ke naik kapal. Naik kapal. Hari Selasa. Hari Selasa. Jadi berapa hari sampai naik kapal ke sini? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ya. Sama keluarga dari sana. Sama anak dia. Sama anak ya. Terus niatnya ke Jakarta mau kemana? Mau minta keadilan Mabes Polri. Datang ke Mabes Polri. Siap. Sudah ke Mabes Polri? Belum. Kapan rencana? Besok? Insya Allah besok. Oke, jadi mau ke divisi Propam ya? Iya. Ke Div Propam ya di sana ya. Udah bawa berkas-berkas semua udah bawa? Lengkap sih. Nah, waktu abis Bu Erna bikin video berapa minggu yang lalu tuh sama kita ini di sini secara online, Bu Erna dapat ini nggak respon nggak dari polisi atau Polda Sulsel? Polda Sulsel sendiri belum ada. Belum ada? Apalagi pihak penyidik, apalagi Pak Kapolda belum ada. Belum ada ya? Belum ada sama sekali. Saya udah kirim videonya ke Pak Kapolri dan juga ke Pak Sambo. Pak Sambo itu Kadif Propam. Mereka berdua secara terpisah ya, lewat komunikasi di handphone, lewat teks gitu WhatsApp. Mereka bilang akan menindaklanjuti. Jadi melihat dan nanti kalau Pak Sambo bahkan dia tanya nih Polda mana, terus dia bilang dia akan periksa gitu. Polda Sulsel? Iya, saya bilang Polda Sulsel akhirnya, tapi mungkin dia ada kontak langsung. Tapi Ibu dikontak sama Polda Sulsel pasca video itu? Sampai saat ini belum ada. Tapi ada respon nggak? Ada Ibu dikontak, dikomunikasikan oleh pihak Polda? Nggak ada. Sulsel? Nggak ada. Jadi nggak ada respon apapun ya? Nggak ada respon apapun. Nah jadi nanti akhirnya Ibu sudah makin menjadi-jadi nih ya, makin panas nih ya? Pastinya. Jadi makanya datang ke Jakarta? Iya, karena... Apa yang mendorong Ibu datang ke Jakarta? Katanya Mabes itu adil. Lebih baik daripada Polda Sulsel. Jadi mau datang ke Mabes? Berusaha. Kalau di Mabes nggak diterima laporannya? Kalau memang Mabes Polri masih tetap nggak memberikan saya keadilan, saya pasrah aja sama Allah. Dan Allah yang membalas. Iya. Tentu saya udah berjuang. Itu aja. Kalau Ibu Muslim ya?
Kalau di Muslim itu orang-orang yang teraniaya doanya itu dekat sama Allah ya. Amin. Ya. Jadi ya mungkin ini juga apa namanya ya? Ada senjata pamungkas terakhir dari ibu ya. Iya. Keluarga. Waktu ibu berangkat, ibu pamit sama keluarga semua. Pamit sama suami. Apa mereka bilang semua? Suami bilang, kalau kamu udah sampai ke Mabes, lantas kamu masih dipermainkan sama di Polda Sulsel, apa yang kamu lakukan, Ma? Dia bilang, saya jawab sama suami, berarti memang sudah tidak ada keadilan di Indonesia. Jadi udah cukup situ aja, biar Allah yang balas. Ibu itu mungkin lebih ini. Bu Erna pernah lihat nggak ada cerita-cerita orang cari keadilan bertahun-tahun nggak direspon? Sering. Bahkan ya? banyak yang DM saya bahwa memang susah, Bu, cari keadilan di negara ini. Katanya sila kelima itu cuma simbol, udah nggak ditegakkan lagi. Pancasila yang sila kelima itu ya? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia udah nggak ada. Tulisan itu cuma tulisan aja ya? Simbol, cuman simbol aja, buat negara Indonesia itu simbol aja. Sila 1 sampai 5 itu cuma simbol, nggak pernah diterapkan betul-betul. Bu Erna bisa merasakan nih bagaimana ada banyak orang lain yang cari keadilan tapi malah tambah susah hidupnya ya? Siap, iya. Ibu bisa rasain itu sendiri ya? Betul, sakit sekali rasanya. Nah Ibu, siapa lagi yang keluarga yang temuin Ibu pamit berangkat mau ke Jakarta nih? Anak-anak, cuma anak-anak. Kakak-kakak yang lain? Kakak yang lain udah dibungkam semua. Dibungkam? Ya. Dibungkamnya gimana tuh? Enggak keberatan. Keberatan sama Ibu? Enggak keberatan. Oh, artinya mendukung? Enggak, maksudnya udah enggak keberatan yang kematian kakak saya. Oh, dengan kasus itu enggak keberatan mereka? Iya, enggak. Karena mereka memang... Dibungkamnya mereka seperti apa? Dikasih uang? Saksi utama dikasih uang. Teman wanitanya dikasih duit. Dikasih duit berapa itu? Kata salah satu oknum di Polda bilang, kalau nggak salah, Bu, 5 juta. 5 juta ya? Iya, sama dikasih HP juga. Kemana tuh orang sekarang? Ada sekarang di Makassar. Si cewek itu ya? Iya, si Ibu Hayati itu. Ada tuh ya, masih ya? Masih. Jadi memang cuma Ibu yang nggak bisa dibungkam nih ya? Nggak bisa. Karena nyawa kakak saya nggak ada harganya. Iya. Apalagi dengan kondisi saya lihat ponakan-ponakan saya dijadikan yatim. Iya. Kakak saya itu tulang punggung keluarga mereka. Jadi Ibu nanti di Mabes ke Div Propam, Ibu akan cerita apa aja? Saya kan kasih tahu bahwa saya udah melapor ke Propam, udah sampai ke SPKT, Krimum Polda Sulsel. Saya sudah ke Ombudsman. Tapi Ombudsman pun dibohongi. Ombudsman Makassar ya? Iya, RI perwakilan. Katanya kakak saya punya LP 8, padahal itu semua nggak terregister. Dari beberapa LP itu nggak terregister. Jadi saya cari tahu sendiri. Saya sudah cek bahwa LP itu nggak ada. Jadi kakak saya ini baru dugaan. Dan apa hasil dari Ombudsman di Makassar? Belum ada jawabannya sampai sekarang. Cuman itu aja surat pemberitahuan bahwa kakak Ibu punya LP 8. Kalau Ibu ada rencana nggak mumpung dari Jakarta, kenapa nggak ke Ombudsman RI? Boleh juga kan Bu? Boleh, saya coba. Iya, nanti saya kasih alamatnya, cariin temen untuk dampingin Ibu, biar lapor juga ke Ombudsman kan? Iya, iya. Gitu. Baik, apalagi yang Ibu mau sampaikan ke video ini? Saya cuma bilang, memang sudah tidak ada keadilan, itu aja. Ya. Sudah nggak ada keadilan. Jangankan masyarakat umum, saya aja istri aparat susah dapat keadilan. Ya. Jadi jangan salah. Yang sampai masyarakat bilang, masyarakat rakyat kecil aja yang nggak dapat keadilan. Saya pun nggak dapat. Padahal Ibu keluarga polisi juga. Padahal saya satu rumah dengan mereka. Ya. Jadi saya udah bilang, sila kelima itu cuma simbol. Karena saya mengalami sendiri. Apa yang saya alami itu 22 bulan saya berjuang, bukan main. Sampai lautan saya seberangi. Iya. Itu aja. Baik, Bu Erna, makasih buat orang-orang baik sekalian. Luar biasa Bu Erna ini. Ini bukan cerita yang pertama, bukan satu-satunya.
bukan sesuatu yang baru kita dengar. Tapi sebetulnya ini banyak kisah seperti ini. Banyak orang yang jadi korban dari, kalau dalam hukum tuh istilahnya atau dalam politik disebutnya abuse of power. Penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kekuasaan itu nggak boleh sewenang-wenang. Kekuasaan itu harus terbatas, dan ketika dia melanggar, dia harus bisa dikontrol. Jika melampaui batasnya itu mengakibatkan luka dan duka, maka dia harus dicari pertanggungjawabannya. Nah, itu gambaran singkat soal apa itu penyalahgunaan kekuasaan. Kalau banyak kasus seperti ini, itu artinya ada banyak situasi-situasi yang mengindikasikan bahwa kekuasaan itu banyak digunakan atau disalahgunakan oleh pejabat-pejabat, termasuk juga dalam jabatan untuk tugas penegakan hukum. Kakaknya Bu Erna ini, dia korban dari peristiwa atau satu proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara sewenang-wenang. Artinya bukan berarti kalau penegak hukum punya senjata, punya aturan hukum, punya kewenangan untuk menjalankan aturan hukum, itu boleh melakukan semaunya saja, atau kalau orang Jakarta bilang semau gue, itu nggak bisa. Nah, itulah kenapa kita harus kasih penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bu Erna. Di Indonesia kadang kita belajar keadilan bukan dari pengadilan. Di Indonesia, atau mungkin juga banyak di tempat lain di luar Indonesia, kita bukan sekedar terdidik dapat edukasi penegakan hukum dari kampus atau dari para penegak hukum. Ketika penderitaan makin meluas, tapi orang yang menderita itu berjuang untuk dirinya dan juga untuk sesama korban, saya pikir kita secara tidak langsung kita sedang terdidik, sedang belajar tentang rasa kemanusiaan dan rasa keadilan dari orang-orang yang mengalami luka dan duka akibat peristiwa-peristiwa ketidakadilan tersebut. Mungkin saya sering kali ketemu orang seperti Bu Erna. Saya sering dapat inspirasi dari para korban. Saya sering dapat ide dari para korban, dan saya sering dapat semangat ketika bertemu dengan orang-orang seperti Bu Erna ini. Salam saya dan buat suaminya Ibu, dan juga hormat saya buat Ibu yang terus berjuang. Saya yakin orang-orang yang nonton video ini adalah orang-orang yang selalu memanjatkan doa, bukan hanya buat negeri kita, tapi juga buat orang seperti Bu Erna. Kita akan ketemu lagi di Knalpot berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Sampai ketemu lagi, orang-orang baik sekalian.